Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini saya akan memaparkan jurnal yang berkaitan tentang ekotoksikologi akuatik. Adapun judul jurnal yang saya ambil itu uji toksitas letal CR6+ terhadap ikan nila atau Oreochromis niloticus, Bitias dan kawan-kawan. Saya akan menjelaskan pendahuluan atau latar belakang. Kromium merupakan logam yang penggunaannya sangat luas namun berbahaya bagi lingkungan. Karena kromium bersifat persisten, biokumulatif, toksis, dan tidak mampu terurai di dalam lingkungan, serta terakumulasi di dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Dalam badan perairan CR dapat masuk melalui dua cara, yaitu secara alami dan non-alami. Maksudnya CR secara alami dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor fisika seperti erosi yang terjadi pada batuan, mineral, dan partikel-partikel. Yang kedua itu masuknya CR yang terjadi secara non-alami lebih merupakan dampak dari aktivitas manusia seperti limbah atau buangan industri sampai buangan rumah tangga. Uji toksitas dengan menggunakan organisme memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budidaya perikanan. Uji toksitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksis. Itu saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2015. Penelitian dilakukan di laboratorium hewan air. Yang pertama itu metode dan rancangan percobaan, di mana metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Penelitian dibagi menjadi dua tahap, yaitu uji penilaian, uji toksitas. Yang kedua itu parameter penelitian. Pada uji toksitas letal, parameter utama yang diamati adalah persentase kematian ikan selama 96 jam. Parameter pendukung yang diamati yaitu suhu, pH, dan oksigen terlarut. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan prosedur penelitian. Yang pertama itu persiapan media. Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dimulai dengan menyiapkan akuarium masing-masing berkapasitas 72 liter sebanyak 18 buah. Kemudian dicuci menggunakan air bersih dan dijemur di bawah sinar matahari, kemudian diisi dengan air sebanyak 40 liter. Sebagai campuran air pengenceran dengan konsentrasi K2CR2O7 yang berbeda, tapi tiap perlakuan kemudian akuarium dipasang aerator. Ikan nila diaklimatasi terlebih dahulu selama 7 hari sebelum digunakan, dan selama penelitian hewan uji dipuasakan. Ukuran hewan uji yang digunakan adalah 10-13 cm. Yang kedua itu uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini bertujuan untuk memperkirakan kisaran konsentrasi ambang batas dan bawah CR yang akan digunakan pada uji definitif. Tahap uji ini menggunakan 6 perlakuan selama 2 hari 48 jam. Uji pendahuluan dilakukan dengan cara menyediakan 18 akuarium masing-masing diisi 40 liter media. Media uji campuran konsentrasi K2CR207 dengan air. Padat penebaran pada masing-masing akuarium adalah 10 ekor ikan atau hewan uji. Pengamatan mortalitas hewan uji dilakukan pada periode waktu perbedahan 24 dan 48 jam. Setelah konsentrasi didapatkan, kemudian konsentrasi akan digunakan pada uji definitif dicari dengan menggunakan rumus logaritma. Adapun rumus logaritma yaitu log n per n sama dengan K kali log A per n kali A per B sama dengan B per B sama dengan C per B sama dengan D per C sama dengan X per D sampai N per X. Adapun keterangannya itu N konsentrasi ambang batas, konsentrasi ambang bawah, A konsentrasi terkecil dalam deret konsentrasi yang digunakan, B itu konsentrasi ke B dalam deret konsentrasi yang digunakan, sedangkan C adalah konsentrasi ke C dalam deret konsentrasi yang digunakan, D konsentrasi ke D dalam deret konsentrasi yang digunakan.
X yaitu konsentrasi Kx dalam derek konsentrasi yang digunakan, sedangkan K itu jumlah interval konsentrasi yang digunakan. Selanjutnya itu uji toksitas letal. Tahap ini dipergunakan untuk menentukan toksitas CR. Langkah yang digunakan adalah sediakan sebanyak 18 akuarium dan 180 ekor hewan uji. Dibagi menjadi 6 perlakuan. Setiap perlakuan diulangi 3 kali. Masing-masing perlakuan terdiri dari 10 ekor. Kemudian masing-masing ekor yang diberi label. Pengamatan mortalitas hewan uji dilakukan pada periode waktu pemaparan 24, 48, 72, dan 96 jam. Adapun rumusnya yaitu B sama dengan sigma XY kurang 1 per N kali sigma Y kali sigma Y per sigma X pangkat 2 kurang 1 per N dalam kurung sigma X balas kurung pangkat 2. A sama dengan 1 per N sigma Y kurang sigma B kurang B sigma Y. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX. M sama dengan 5 kurang B per B LC 50 atau sama dengan antilog M. Keterangannya yaitu nilai Y nilai probit, sedangkan X log dari nilai D, Y itu probit kematian hewan uji, X itu logaritma konsentrasi uji, A itu konsentrasi regresif, B slope atau kemiringan regresi, M logaritma konsentrasi, sedangkan E itu jumlah perlakuan. Selanjutnya itu pengambilan dan pengukuran parameter fisika dan kimia air. Pengukuran dilakukan pada awal dan akhir penelitian parameter kualitas air yang diukur untuk suhu menggunakan metode pemuaian pH dengan metode kolorimetri dan oksigen terlarut dengan metode DO meter. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan kondisi. Yang pertama itu kondisi kualitas air media uji. Secara umum kualitas air selama penelitian pada masing-masing perlakuan masih dalam batas toleransi atau memenuhi syarat bagi kehidupan ikan. Kandungan oksigen terlarut selama penelitian berkisaran 5 sampai 6,3 ppm. Kandungan oksigen yang baik bagi pertumbuhan ikan nila minimal 4 ppm. Kandungan oksigen yang rendah dapat menyebabkan ikan bernafas dengan cepat, sehingga mengakibatkan gerakan membuka dan menutup insang lebih cepat. Suhu selama penelitian masih dalam kisaran normal bagi ikan nila untuk tumbuh, yaitu 25,8 sampai 27,3 derajat Celcius. Ikan nila mempunyai kemampuan tumbuh secara normal pada kisaran suhu 14 sampai 38 derajat Celcius. Namun untuk pH cenderung lebih asan dari baku mutu yang telah ditentukan untuk kelangsungan hidup ikan, yaitu berkisaran antara 6 sampai 9 pH. pH yang asam dapat memudahkan reaksi kimia pada logam berat untuk terurai menjadi ion-ion yang selanjutnya akan lebih mudah terserap oleh tubuh. pH optimum bagi pertumbuhan ikan nila yaitu antara 7 sampai 8. Selanjutnya itu uji pendahuluan. Uji pendahuluan adalah tahap yang bertujuan untuk mencari kisaran konsentrasi toksitas kromium secara kasar yang dapat menyebabkan kematian 50% terhadap biota uji dari jumlah populasi biota uji selama 48 jam. Pada tahap ini telah dilakukan 2 kali uji pendahuluan. Pada uji pendahuluan pertama belum ditemukan kisaran yang menyebabkan 50% populasi dari hewan uji mati. Pada uji pendahuluan pertama konsentrasi tertinggi yaitu sebesar 36 ppm belum menyebabkan kematian hewan uji sebesar 50%, sehingga uji pendahuluan yang kedua itu dengan kisaran konsentrasi kromium di atas 36 ppm. Selanjutnya itu uji toksitas letal atau LC 50 sampai 96 jam. Uji toksitas bertujuan untuk mengetahui nilai LC 50 sampai 96 jam. Konsentrasi digunakan pada uji toksitas letal merupakan hasil dari perhitungan logaritma pada uji pendahuluan di mana nilai N yaitu konsentrasi ambang bawah sebesar 45 ppm, N yaitu konsentrasi ambang atas sebesar 85 ppm.
Tingkah laku ikan nila yang akan mati akibat terpapar CR6+ selama percobaan ditanda dengan operkulum terbuka lebar, sering berada di permukaan air, berenang tidak beraturan, dan selanjutnya mati. Selain itu, permukaan kulit dari ikan nila nampak kemerahan atau iritasi sebagai akibat terpaparnya logam CR6+. Berbeda halnya pada ikan kontrol yang tidak ditemukan iritasi pada kulit ikan nila. Ikan yang terpapar toksis dapat diketahui dari tingkah laku ikan tersebut, yaitu dengan gerakan hiperaktif, mengelepar, dan lumpuh. Hal ini diduga sebagai suatu cara untuk memperkecil proses biokimia dalam tubuh yang teracuni sehingga efek letal yang terjadi lebih lambat. Jadi itulah tadi hasil dan pembahasan. Selanjutnya itu saya akan membahas kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu nilai toksitas letal LC 50-96 jam CR6+ pada ikan nila atau Oreochromis niloticus yaitu sebesar 61,2 ppm yang dapat dikategorikan ke dalam golongan dengan daya racun yang sedang atau medium toksis. Ikan nila yang telah terpapar logam kromium akan membahayakan kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.